Baik, selamat datang kembali di WHO Indonesia Psikologi Channel. Dan hari ini adalah take video yang ke-10. Hari ini saya mendatangi aktivis muda Banjarnegara yang luar biasa. Dan sebelum saya sapa beliau, yang jelas saya ingin menyebutkan dulu apa profesinya beliau dan berapa aktivitas organisasi yang digeluti oleh Mas Andi. Mas Andi saat ini beliau menjabat sebagai Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Banjarnegara Indonesia. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Aspera, Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat Banjarnegara, ya, Aspera. Beliau juga sebagai ketua. Kemudian yang ketiga, beliau juga menjadi ketua PPN Pisar Petelur Nasional Wilayah Banyumas Raya. Ya. Kemudian yang terakhir, beliau juga menjabat menjadi bidang pengupahan dan jaminan sosial, DPK, ya, Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan ada bidang usaha yang digeluti oleh Mas Andi, dan nanti saya sebutkan, tidak sekarang. Yang jelas saya sapa beliau yang terhormat Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke. Terima kasih Mas Andi. Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang karirnya Mas Andi sampai menjabat 3-4 organisasi besar di Banjarnegara dan semuanya kaitannya dengan usaha semua. Sebagai ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kabupaten Banjarnegara, kira-kira visi besarnya apa Mas Andi? Kita kepingin tahu, ceritakan kepada pemirsa. Di HIPMI Banjarnegara ya, ini kan memang lebih fokus ke pengusaha muda. Ya. Kalau di HIPMI sesuai ADART itu maksimal umur 41. Nah, jadi makanya di Banjarnegara sebenarnya umur 41 yang sudah kategori cukup mapan atau cukup besar usahanya di umur di bawah 41 di Banjarnegara sebenarnya agak susah dicari. Karena kita tahu sendiri Banjarnegara itu bukan kota yang usahanya relatif maju ya seperti kota-kota lain ya. Kalau di sini memang kalau pas zaman dulu pas masih kerja, sini diajaknya ya sini kota pensiunan lah. Kota yang orang-orangnya pingin jadi PNS, nah kan selalu seperti itu. Jadi jadi pengusaha di umur muda itu memang belum jadi favorit di sini. Ya sebentar, saya potong. Berarti untuk anggota HIPMI itu berarti minimal dia seorang pengusaha tapi minimal usia maksimal 41. Maksimal 41. 41 ya. Oke, lanjut. Jadi berawal dari situ saya mulai gabung di HIPMI dan di Banjarnegara sendiri untuk menemukan circle di dunia usaha, apalagi umurnya muda masih agak susah ya. Jadi circle kan sangat penting buat kita. Ya, betul. Gimana circle kita itu akan menentukan bagaimana kita ke depannya. Betul. Nah, di HIPMI ini bisa mendapatkan circle yang baik orang-orang usaha. Contohnya kalau misalnya gampangnya ya kalau ketemu berkumpul circle-nya orang-orang usaha, pengusaha-pengusaha yang masih muda gitu. Ketika kita ada kendala, ngobrolnya kan ke circle kita ya. Kalau kita ngobrolnya sama tukang mapok kan kalau pusing ya mapok aja. Beda lagi. Kalau ngobrolnya sama kiai ya kalau pusing ngaji gitu. Nah, kita kalau di dunia usaha, kita punya kendala di dunia usaha, kalau ngobrolnya sama teman-teman sesama pelaku usaha, itu kan ketemu solusi. Oh, saya pernah gitu, walaupun mungkin di bidang yang lain tapi bisa mungkin diimplementasikan di hal yang lain. Saling sharing lah ya. Bisa saling sharing. Kemudian kita juga bisa berkumpul sama-sama. Kita kan juga selain memikirkan diri sendiri juga kita kan perlu juga memikirkan orang lain ya. Betul. Ketika kita sudah selesai bukan berarti selesai dengan dirinya, bukan ya. Tapi setidaknya kalau kita hanya mikirkan diri sendiri terus kan ya egois ya. Jadi, kalau kita cukup untuk memikirkan orang lain, kenapa tidak sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti saya muluk-muluk pingin seperti apa juga enggak ya, sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya. Misalnya di HIPMI ya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sebagai HIPMI. Kita HIPMI juga
kan punya hubungan yang baik dengan pemerintahan ya. Ya. HIPMI juga istilahnya dikanggokna ya, untuk memberi masukan-masukan atau saran-saran terkait dengan perekonomian. Nah, kita punya akses ke situ, punya akses untuk memberikan masukan-masukan atau saran ke pemerintah terkait dengan perekonomian. Kemudian Mungkin kan kalau pemerintah saja mereka dari sudut pandang birokrat ya. ya. Nah, sedangkan kita di HIPMI kan dari unsur pengusaha, pelaku usaha, kita bisa melihat, memberikan wawasan atau memberikan pandangan dari sisi luar. Ya. Walaupun seringkali kalau pas rapat-rapat itu jadinya saya jadi orang aneh ya, karena yang lain bahasnya birokrasi ya. sering diajak rapat-rapat. Ya sering. Jadi kayak misalnya FGD, kemudian ada RKPD, terus Musrenbang Kabupaten juga kan sering ada rapat-rapat, kita dilibatkan di situ ya. Dan saya pun ya sebisa mungkin saya ngasih gambaran secara umum dari pihak luar ya, karena saya di luar pemerintahan, tentang kondisi perekonomian, tentang cara-cara harusnya seperti apa sih menurut kami, kapasitas kita di situ. Ya. Jadi kita memang tidak punya kapasitas untuk membentuk kebijakan, tidak. Kita juga tidak punya kapasitas untuk membentuk perda, juga tidak. Tapi setidaknya kita sering dilibatkan, misalnya rapat-rapat atau public hearing atau apa, kita sering dilibatkan sehingga kita punya celah di situ untuk memberikan masukan input ke pemerintah terkait dengan perekonomian. Oke, saya potong Mas Adi. Untuk anggota HIPMI sendiri sampai detik ini ada berapa di Banjarnegara? Kalau di Banjarnegara anggota HIPMI karena terbatas umur ya. 41 itu. Jadi mebel ada yang pergi, ada yang masuk. Ya, yang udah 42 tinggal otomatis itu ya hilang ya kan. Nah, karena segitu jadi anggotanya untuk Polters memang agak susah ya. Apalagi di kota seperti Banjarnegara. Kalau sekarang ya mungkin kira-kira sekitar 200 sampai 250. 200 sampai 250. Tapi kalau pengurus yang aktif itu 43. Pengurus aktif 43. Keren ya termasuk. Ya, seperti organisasi yang lain 43 itu pun nanti yang benar-benar aktif juga mungkin tinggal 10%-nya. Itu biasa itu. Ya terus kalau yang aktif kira-kira sekitar 20 orang lah pengurus yang aktif yang bisa menggerakkan teman-teman usaha. Oh ya, sekarang saya cerita program itu ya. Jadi karena seperti yang tadi saya cerita tentang Banjarnegara seperti ini ya, dari sisi usaha dari awal, makanya kita yang pertama masuk ke sekolah ya. Ada program HIPMI Cash to School, itu masuk ke sekolah-sekolah, pesantren dan universitas. Berarti di situ programnya semacam motivasi entrepreneur. Motivasi entrepreneur dan juga ngasih wawasan ke teman-teman yang masih muda, masih sekolah, biar nanti cita-citanya itu nggak harus PNS ya. Tapi ada cita-cita lain. Nanti ada lagi yang pendampingan model lain lagi. Kalau ini lebih ke memberikan wawasan bahwa nanti di dunia luar tidak harus jadi PNS. Ada pilihan lain jadi pengusaha gitu. Dan itu sudah jadi agenda HIPMI. Jadi agenda, dan sekarang rutin ada ke sekolah-sekolahan HIPMI Cash to School, dan juga kami menggandeng sekolahan untuk nanti ada tempat PKL di teman-teman pengurus HIPMI. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin PKL kita lihat anak PKL bikin teh dan fotokopi ya. Ada yang nggak jelas itu. Saya sering lihat di mana PKL mereka di instansi, kerjaan mereka khusus untuk fotokopi dan bikin teh. Kan kasihan ya, makanya kita coba untuk kita sinergikan, kita kasih akses untuk bisa PKL di tempat-tempat pengurus usahanya pengurus ya. Jadi nanti di situ juga dikasih pembekalan, bisa lihat langsung ini usaha seperti ini loh. Jadi nggak cuma bikin teh dan fotokopi. Nah itu harapannya seperti itu. Untuk itu dari awal seperti itu, kemudian kita juga gandeng teman-teman yang pengusaha yang masih pemula, karena di Banjarnegara yaitu umur 41 yang tidak pemula itu sedikit ya. Nah, kebanyakan pemula, dan seringkali mereka yang pertama kurang dihargai, mereka kurang akses informasi dan kurang akses circle yang tepat. Nah, oke Mas Adi, saya mungkin akan spesifik begini. Kriteria pengusaha muda berarti dia punya usaha dan di bawah usia 40 tahun.
Mungkin UMKM itu Ya, masuk nggak? masuk juga. Masuk Iya, berarti. masuk juga. Berarti bisa di-hire begitu ya? Bisa. Jadi itu yang sebagian juga kita emang meng-hire teman-teman yang skala usahanya UMKM ya. Jadi seringkali kan orang-orang sering tidak, jadi UMKM itu tentang skala usaha ya. Apapun usahanya, selama skala usahanya segitu, itu namanya UMKM. Ya. Walaupun definisinya tiap tahun berubah ya. Ya. Kalau sekarang mikro dan kecil definisinya itu di bawah, modal di bawah 5M di luar tanah dan bangunan. Ya, itu masih mikro dan kecil. Nah, itu Wah, 5 miliar itu masih mikro dan kecil. mikro dan kecil. Mikro itu kalau sekarang sampai dengan 1M Ya. di luar tanah dan bangunan. Ya. Kalau kecil itu sampai dengan 5M di luar tanah dan bangunan. Jadi teman-teman yang baru memulai usaha pun ya kita menyadari, saya kan juga dulu pernah di posisi itu. Ya, betul. Dan dulu saya tidak punya tempat untuk bernaung, tidak Ya. punya tempat untuk curhat ke siapa dan belajar ke siapa. Tidak ada wadahnya berarti kan? Ya, belum ada wadahnya. Kalau sekarang ya karena saya berawal dari situ, saya harapannya bisa jadi wadah buat teman-teman yang masih di skala usaha mikro dan kecil. Walaupun saya bukan berarti saya sok-sokan saya lebih besar, apa saya sudah mapan, juga tidak Ya. seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya, kalau semua bergabung tapi yang masih semuanya masih merangkak semua, belajar semua, sing nudui siapa? Ya. Kan gitu ya. Ya. Jadi kalau ibarat kita mau naik ke gunung kan harus ada yang sudah di tengah gunung, ada yang di atas gunung. Jadi ngasih tahu, oh, sana ada jurang, oh Ya. sana ada hewan buas, itu jadi Sharingnya jadi lebih ya, jadi Ya. bisa nggeret teman-teman Ya. gitu ya. Saya juga berharap teman-teman yang sudah usahanya relatif sudah besar ya, bukan berarti relatif sudah besar di Banjar, bisa membantu teman-teman yang masih skala usahanya masih di bawahnya, Ya. tanpa harus menggurui, tapi Ya, setidaknya betul. kita bisa sharing. Itu loh, saya pernah kayak gitu, nanti jatuh. Saya pernah lewat sana, itu ada macan gitu. Nah, harapannya bisa bareng-bareng naik semua, membantu Naik kasta semula ya. naik kasta semua. Oke, Mas Adi, spesifik Ya, program andalan HIPMI sebelum kita masuk ke yang lain. ya. Sekarang ada inkubator bisnis. Inkubator bisnis. Iya, Apa jadi- konsepnya, Pak? Gini, jadi saya tidak sepakat kalau orang bisa maju hanya karena seminar. Seringkali kan mau dari pemerintah, mau dari swasta, mereka berharap sekali seminar mendapatkan ilmu, diimplementasikan terus kaya. Ya. Karpe kan, Bang. Segala harusnya segitu. Karpe. Inginnya kayak gue ya. Tapi kan nggak bisa. Ya. Jadi yang paling utama sebenarnya malah justru di pendampingannya. Nah, program yang kami tawarkan, inkubator bisnisnya mungkin agak beda dengan yang lain. Kami melakukan pendampingan selama 1 tahun penuh. Ada berapa pengusaha yang saat ini didampingi? Banjar? Mereka ini sekitar kira-kira 50-an. 20-an? Iya. Tersebar di Di seluruh kecamatan ya. Cuman sayangnya gini, sayangnya mereka juga kadang tidak konsisten ya. Kadang berangkat, kadang tidak ya. Jadi yang membantu kadang lebih bersemangat daripada yang dibantu. problem lagi ya. Ya. Dan mereka kadang-kadang selalu menemukan solusi di setiap menemukan masalah di setiap solusi. Ya. Kebalikan. Harusnya selalu menemukan solusi di setiap masalah, tapi selalu menemukan masalah di setiap solusi. Itu problem berarti. Jadi harapan saya, karena saya tidak sepakat kalau seminar sekali otomatis bisa dijalankan, karena setiap kita jalan, kita dapat ilmu, kita implementasikan belum tentu sesuai loh ya. Ya. Di prakteknya. Di prakteknya belum tentu sesuai, belum tentu sama apa yang disampaikan saya apa teman-teman yang lain, itu belum tentu sama loh sama konteksnya yang dijalankan teman-teman. Nah, nanti dalam prosesnya kan bisa saling sharing, bisa berkunjung ke tempat usahanya. Nah, itu jadi tahu kamu kendalanya di sini loh, kamu ada masalah di sini, kamu kurang di sini gitu. Ya. Tanpa harus mereka merasa digurui gitu. Ya. Walaupun angel ya. Jadi itu program unggulannya. Dan juga kami sejauh ini sudah dijalankan, kami berharap tetap berkolaborasi dengan semua pihak. Ya. Seringkali di Banjarnegara misalnya itu banyak sekali komunitas, banyak sekali pihak yang seringkali mereka malah justru terkotak-kotak ya. Padahal seharusnya kita Bergerak sendiri-sendiri Pak. Iya. Gimana, Mas? tujuannya kan sama sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada ego sektoral mungkin ya. Ya. Jadi Paham. dan juga ego tiap-tiap misalnya ada komunitas A gitu ya.
mereka egonya besar untuk apa, misalnya nggak mau bergabung dengan si ini gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ya harapannya merangkul semuanya. Toh tujuan kita juga sama kok ya. Dan itu masalah klasik di Banjarnegara Mas. Nah, gitu. Oke, Mas Adi. Artinya bisa bareng-bareng lah. Tujuannya juga sama kan. Iya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin ya sudah kenal sampai dia Nah. belum kenal. Ya, Kasih tahu ke pemirsa kalau mau daftar ya, ke Petani ini ya, berbicara nih. ya. Itu tinggal di websitenya HIPMI aja, Sudah ada linknya, hipmibanjarnegara.com. hipmi.com Ya, nanti di situ ada linknya untuk mendaftar. dan nanti kita cantumin di deskripsinya ya. Ya. Nanti kalau misalnya ada nanya kok bukan .org gitu ya, kok .com gitu ya. Ya. Karena nantinya saya berharap nanti kami bisa memfasilitasi untuk membuat mini site kan. Website kan terlalu besar ya, Ya. mini site website dalam bentuk yang sederhana, mini site nanti misalnya wahono.papulsalak.hipmi.banjarnegara.com Di subdomain lah ya. ya, subdomain gitu ya. Sampai di situ. Nanti masuk fasilitasi sampai kan mereka kalau ingin usahanya terlihat lebih meyakinkan kan harus punya website ya. Ya. Sementara pelaku usaha UMKM kalau suruh bikin website kan mungkin masih kebata. Ya. Nah, nanti harapannya kita pelan-pelan bisa memfasilitasi teman-teman itu nanti subdomain. Jadi misalnya fakulsalak.hipmibanjarnegara.com. Ya. Makanya belakangnya kom. Barangkali ada yang nanya kok bukan ORG gitu. Ya tapi sih lebih menarik, lebih simpel pakai com lah. Iya. Nggak ribet persyaratannya. Iya. Dan ketika kalau masalah subdomain kan berarti tinggal apa namanya sering register sama mana Iya. servernya selesai. Servernya. Oke Mas Adi tentang HIPMI mungkin cukup. Ya. Baik, masih bersama saya Indonesia Security Channel dan malam hari ini saya masih bersama beliau Mas Andi. Ya. Dan dengan lagi obrolannya Mas Andi. Ya. Untuk yang sesi kedua kita ngobrol tentang organisasi yang diketuai Mas Andi yaitu ASFERA, Ya. Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat Ya. dan Negara. Ya. Mas Andi, saya tanya, ada berapa anggota? Sekarang kita 300-an. Kita mereka peternak Peternak ayam petelur semua. ya ayam khusus ya. Peternak ayam petelur. Rata-rata satu anggota punya ayam ini berapa? Kalau di Banjarnegara kebetulan populasinya kecil-kecil. Nah, jadi Banjarnegara peternaknya banyak tapi populasi per peternak kecil-kecil. Ya, jadi kalau di rata-rata mungkin ketemunya secara 1.500, 1.000 sampai 1.500 ekor per orang. Ekor ya per orang. Jadi ada yang punya cuma 500, ada yang punya 5.000, ada yang punya 2.000, ada yang 3.000. Jadi kalau di rata-rata kira-kira ya ketemu sekitar 1.000 sampai 1.500. Mas Andi sendiri berapa? Adalah jangan sebut Sekitar berapa? Sekitar berapa? Biar tahu ya. Sekitar adalah kira-kira bukan dicatat. Oke. Ya, oke Mas Adi. Spesifik. Kebutuhan telur Ya. untuk masyarakat Banjarnegara Ya. per hari berapa? Jadi secara umum Banjarnegara itu masih kurang kebutuhan telurnya. Dan ironisnya di Banjarnegara itu jagung melimpah. Ini kalau kondisi umum ya. Ya. Jagung melimpah sebagai sumber bahan makannya melimpah jagung. Di sisi lain telur kebutuhannya itu masih kurang dan disuplai dari kabupaten tetangga ya, dari Sukorejo, dari Purbalingga. Dan jagungnya untuk mensuplai mereka juga. Setelah jadi telur disuplai ke sini. Tapi secara ada ya. Secara real Ya. berapa kebutuhan telur? Saya anggap Sekitar gitu. anggap persisnya saya nggak hafal ya, tapi yang jelas saya pernah ngitung dari kebutuhan Banjarnegara sendiri itu tercukupi kira-kira kebutuhannya yang 150.000 itu dicukupi dari kalau populasi total kan sekitar 300 sampai 350.000 Betul kebutuhannya. Kalau untuk mencukupi kebutuhan ya itu populasi ASN 300 sampai 350.000. Ya. Kebutuhannya itu bisa dicukupi dari sekitar 450.000 sampai 500.000 per hari. Oke. Nah itu yang 150-nya itu dibantu dari Purbalingga dan
kebutuhan Sukorejo yang banyak. Artinya peluang Indonesia peternak full Untuk di lokal Banjar masih, apalagi jagungnya juga dipakai itu tidak lebih dari 10%. Misalnya dari panen 100 ton misalnya, itu yang kepakai peternak Banjarnegara itu hanya paling tidak lebih dari 10 ton. Ya 90 ton itu dikirim ke Purbalingga, ke Banyumas, terus dikirim ke pabrik-pabrik gitu. ya, Nah, padahal di sini juga kurang. kurang. Oke. Nah, kalau kebutuhan untuk lokal sendiri memang cukup ya jagungnya. Padahal kebutuhan telurnya memang ada peluang, jagungnya berlebih, tapi ya itu iklim usahanya Ya. tidak terlalu Ya artinya tetap masih peluang besar lah ya ada peluang. menjadi Secara umum ya, jadi tidak bisa, karena ayam petelur itu ada saatnya tidak laku, harga yang murah, kan saya rugi ya. ya. Ada saatnya untung biasa, ada saatnya untung besar, kan fluktuasi Dan itu normatif gitu, lah. seperti itu terus. Jadi kalau bicaranya pas lagi rugi seolah-olah rugi, Ya. kalau pas lagi untungnya banyak seolah-olah gampang banget sugi. Padahal sebenarnya mengalami semua itu. Iya. Oke. Yang kedua itu Mas Andi itu berarti di PPN, Iya. Pilar Petelur Nasional Wilayah Banyumas Raya. Raya. Di Banjar, Banjarnegara, Ya. Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Brebes. Cilacap, Brebes terus apa? maksudnya. Jadi Gubernur Banyumas. Betul. Tapi lagi-lagi masih ngomong seputar telur. Iya, telur. Memang apa ya, kebutuhan telur itu luar biasa di masyarakat dan faktanya Banjarnegara masih gede banget. Usaha-usaha polri di bidang Ya. telur. Kiatnya Ya. Mas Andi untuk bisa mentelurisasikan Banjarnegara apa kira-kira? Yang pertama ini sulitnya cerita apa? Kenapa saya membentuk, kalau Aspera yang membentuk kami ya, kami teman-teman peternak ini kepengurusan pertama. Jadi sekitar 3 tahunan yang lalu ya, kepengurusan pertama berawal dari peternak itu posisi tawarnya rendah. Pertanian secara umum itu posisi tawarnya rendah. Karena telurnya wis siap didol, wis ananduke, mereka butuh buat beli pakan ya. Sementara bakul-bakul itu memang mereka kan mencari informasi kemana-mana. Peternak tahunya cuma di kandang. Sehingga dalam proses tawar-menawar dan jual belinya seringkali peternak itu ditekan nggak karuan sama bakul. Harganya, ya. Dan sayangnya hampir di semua produk pertanian hampir semua seperti itu. Makanya kami membuat asosiasi yang pertama untuk sharing-sharing, untuk berkenalan dengan teman-teman sama pelaku usaha petelur. Yang ketiga untuk itu memberikan informasi terkait harga telur. Ya, paling tidak stabilitas. Jadi stabilitas terjaga lah ya. terjaga. Jadi tidak terlalu ngaco banget ya, minimal sana jual 27 ya, ada yang di bawahnya 26.500, ada yang di atasnya 28, kan tidak terlalu. Tapi kalau zaman dulu itu ada yang jual 28, ada yang jual 25, karena tergantung sing ngenyang bakule sadis ya. Ini selat butuh beli pakan ya. Akhirnya habis, akhirnya kan jual murah. Itu dulu seperti itu, sekarang agak relatif kondusif. Nah, keberhasilan mengelola di Banjarnegara seperti itu, terus saya jadi dipaksa untuk mengelola Banyumas Raya. Banyumas Raya untuk teman-teman se-Banyumas Raya. Kalau Banyumas Raya itu organisasi nasional ya, tingkat nasional, dan saya menggantikan ketua yang sebelumnya. Itu organisasi tingkat nasional. Di Indonesia pun tidak semua daerah ada PPN wilayah itu, karena tidak semua daerah ada peternakannya. Jadi di Indonesia cuma tidak banyak lah. Jadi kalau rapat nasional ya orangnya tidak banyak. Betul. Itu seperti dengan prinsip yang hampir-hampir sama lah. Artinya sekarang kemarin jagung kan susah sekali ya. Nah, termasuk kami memperjuangkan bagaimana caranya untuk peternak-peternak bisa mendapatkan jagung. Pakan khususnya jagung berarti kan? 50%-nya dari 50%-nya. Tapi ketersediaan bahan baku itu ada di Banjarnegara? Aman? Di Banjarnegara aman. Cuman harganya kemarin sempat tinggi sekali. Tapi stoknya ada. Cuman karena ini kan kemarin di Gorontalo, terus di Jawa Timur, kemudian di NTT banyak yang gagal panen dan gagal tanam juga. Akhirnya kemarin ada kelangkaan. Jadi harga secara nasional tinggi, termasuk di Banjar juga ikut ke bawah tinggi. Nah, itu kemarin juga
ini juga masih proses penyaluran cadangan jagung pemerintah. Ya. Dari saya mengajukan sekitar 3.000 ton untuk peternak se-Banyumas Raya, sekarang udah realisasi sekitar 2.600 ton ya. Itu juga untuk membantu teman-teman peternak untuk mendapatkan stok bahan Pak. Stok bahan Nah, baku, fungsinya seperti itu. ketersediaan bahan Iya. pokok untuk Iya. si ayamnya. Ayamnya, Ya. karena kelaparan kan. Tapi sih kalau ayam walaupun bulan Ramadan nggak kelaparan ya. Kelaparan manusia aja, nggak puasa, ya kan. Oke, terakhir Mas Andi tentang organisasi yang digeluti Mas Andi. Ya, Itu ada APindo, ya, ya, Dewan Pengurus Kabupaten, ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. ya. Itu geraknya hampir sama dengan HIPMI atau Kalau itu sebenarnya lebih ke arah senior sebenarnya ya. kalau ini lebih ke senior? Jadi dari pengurus-pengurusnya itu lebih banyak ke hubungan industrial sebenarnya kalau di APindo. Ya, ya. Makanya saya di situ juga tidak di posisi sentral sebenarnya, saya hanya pengurus biasa ya. Kalau itu lebih senior lah ya. Ya. Hubungan industrial terutama untuk yang karyawannya banyak gitu ya, nanti terkait dengan UMK dan Yang berindustri loh, Pak. terus apa misalnya ada kendala di ketenaga kerjaan apa Ya. biasanya hal-hal seperti itu, termasuk rutinan November rapat UMK penentuan upah mikro minimum Berarti ya, APindo ikut di situ berarti ya? itu ya. Untuk menentukan berapa UMK di Banjarnegara. Ya, jadi ikut di Dewan Pengupahan. Alright, luar biasa. Saya mewakili APindo untuk di rapat Dewan Pengupahan. Ya. Oke, Mas Andi, mungkin ini agak sedikit melenceng karena Ya. 4 ini sudah kita bahas 11. Ya. Dengar-dengar sempat kita diskusi di forum juga, Ya. RT RW kita sudah ketok palu. Oh iya, sudah. Itu berarti RT RW itu yang menentukan kementerian apa? Ini, jadi itu kan peraturan Ya. daerah. Jadi ya tetap yang menentukan banyak pihak. Kalau Ya. usulan tetap dari pemerintah Dari dan pemerintah DPRD. daerah, cuma konsolidasi dengan Jadi ada kabupaten. BPN, Ya. ada koordinasi dengan BPN terkait dengan LSD juga, lahan Ya. sawah dilindungi. Jadi kemarin sempat agak tertunda adanya peraturan tentang lahan sawah dilindungi itu ya. LSD itu yang bikin eneng-enengan bahasa Indonesia apa ya? Antara luasan lahan yang diperbolehkan. Ya. Kalau tidak salah kemarin saya baca totalnya 402 hektar. Gitu. 402 hektar yang akan dipergunakan untuk kawasan Kawasan peruntukan industri. ya. Dari yang sebelumnya hanya disusukan ya. Karena susukan kan yang pertama lokasinya jauh di sana ya. Tidak strategis juga. Dan berapa itu disusukan ada berapa? Jadi nanti sekitar? bisa ditambahi jadi disusuk dari yang tadinya hanya disusukan nanti ada di Mandiraja, di Purwonegoro, Ya. di Bawang juga ada. Enggak, maksudnya susukan berapa hektar sudah? Saya tidak hafal angkanya ya. Ya. Tapi kalau totalan secara total kalau tidak salah ingat sekitar 402 hektar. 402 hektar. Dan itu Itu berarti bloknya. Cuman kemarin saya minta untuk data itu supaya bisa diakses secara publik ya. Saya pinginnya seperti itu karena harapannya kan nanti orang mau investasi atau beli lahan atau apa, mereka sudah tahu petanya. ya, betul. Cuman kemarin masih belum, jadi masih baru bisa saya belum bisa diakses publik. Nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti bisa lah ya, nanti bisa diakses secara publik. Jadi orang mau investasi, orang mau beli tanah itu udah tahu. Oh, saya kalau mau beli tanah di sini, mau bikin pabrik ya di sini. Berarti Mas Adi kemarin ikut sosialisasi itu? Ya kemarin pas bareng sama Pilkades we. Iya. Tanggal Iya, 5 ya. juga iya. Ya, jadi pas Banyak bareng sama masalah. Pilkades. Maya camat-camat juga banyak yang nggak bisa hadir ya. Iya. Jadi sosialisasinya pas itu. Kalau prosesnya sih setahu saya sudah lama karena sudah sering Awal publik tahun kirim. berapa itu kan? Kan Mas lama Fajar itu. karena emang itu kan prosesnya bertahap ya. Panjang. Ya, karena mungkin Banjarnegara dulu mungkin memang tidak difokuskan untuk ke situ kali ya. Desainnya Nggak ke situ kali ya. Iya. Apa nggak kepikiran sampai situ kali ya? sebentar Mas Adi. Ya. 402 Ya, hektar yang saya ingat kurang lebih segitu nanti. kurang lebih lah ya, kurang lebih segitu yang akan diperuntukkan untuk kawasan industri. Nah. Ya. Pertanyaannya, apakah itu lahan milik Pemda semua sebesar Tidak. itu atau Punya masyarakat masih. Nah, itu 100% punya masyarakat? sebagian besar punya masyarakat. Makanya salah satu kendalanya mereka pas mau beli di tempat yang boleh itu harganya mahal. Itu ya.
terlepas dari itu memang harganya mahal karena sudah dimainkan atau memang di situ memang harganya mahal, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas karena itu punya masyarakat, kan terserah masyarakat jualnya mau berapa. Ya, Jadi harganya mahal. Apalagi kalau sudah ditumpangi maklar-maklar kan tambah mahal gitu. Lagi, ya. Beda cerita kalau misalnya itu semua dikuasai oleh Pemda. Pemda. Kan bisa dengan sistem yang lain tidak harus beli, misalnya hak guna usaha atau apa kan masih bisa seperti itu, dan itu tidak harus membeli tanah dengan harga mahal. Ya. Karena kan mereka mau usahakan pasti mikir juga kalau akses apa investasi buat tanahnya jauh mahal kan Ya. repot juga ya, nanti pengembaliannya lama apa gimana Ya. kan. Jelas. Ya nanti mungkin itu pelan-pelan yang yaitu tugasnya kita untuk memberi masukan-masukan seperti itu kan. Termasuk masukan ada perda tentang perubahan RTW ini kan juga hasil dari masukan-masukan yang sebelum-sebelumnya ya, dari banyak masukan, banyak komplainan dan lain-lain, dan banyaknya ini Banjarnegara kok ekonomi tidak bergerak dan lain-lain, kan sebenarnya arahnya ke situ ya. Tadi RTW Kecamatan Bawang nggak masuk ya? Masuk. Oh, ada masuk. Cuman itu blok-blok ya. Jadi tapi blok ya. Nah itu blok-bloknya sayangnya untuk sekarang belum bisa diakses secara publik. Jadi kalau nanya ke PUPR bisa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau ke PUPR nanya ini untuk wilayah Bawang daerah mana aja, nanti di PUPR ditunjukkan petanya. Ya. Tapi belum bisa diakses secara publik. Tapi kalau misalnya Mas Wawono misalnya mau beli tanah di mana untuk pabrik, itu ke PUPR tanya sudah ada. Jangan dipokin dulu sama. Nah, repot. Oke Mas Andi. ya, Karena waktu sudah agak malam, kita persingkat saja. ya. Saat ini Mas Andi menggeluti bidang peternak ayam telur juga, Ya. ya kan? Sudah berapa lama Mas Andi? Nah, saya urusannya sama perhewanan ya. Ya. nggak tanya itunya apa titelnya SPT itu apa? SPT apa itu? Terangkan waktu. Bukan sarjana, bukan silit titik bukan ya? Sudah sarjana hitung tahun juga ya. SPT sarjana peternakan. Ya, benar. Jadi saya memang satu dari sangat sedikit sarjana peternakan yang jadi pengusaha di bidang peternakan. Peternakan. Udah pas lah. Ya, itu satu dari satu yang udah. masih linear di situ. Oke. Satu dari sangat sedikit yang itu. Iya. Saya dulu memang bekerja di dunia peternakan, kemudian ada celah usaha di bidang peternakan, jadi urusannya perkewanan. Iya. Kalau orang bilang wegah di Rewong ya, kalau dulu saya di Rewong, sekarang di Rehkewan. Di Rehkewan sekarang. Ya, saya usaha peternakan berarti mulai 2012. 2012 ya? Ya, Jadi berapa tahun sampai sekarang udah? berarti sekarang masuk tahun ke 12. 12 tahun ya, luar biasa. Pengalamannya pasti luar biasa ya. Pengalaman pahit. Ya, tapi hasilnya kan luar biasa ya kan. Termasuk Mas Adi juga menggeluti bidang pakan ternak. Iya, pakan ternak juga ya. Iya. Kemudian Saya yang pertama toko peternakan, para PS namanya poultry shop, toko peternakan. Itu menyediakan semua kebutuhan hewan ternak. Kami kirim-kirim ke hampir semua kecamatan di wilayah Banjarnegara, sampai atas ujung sana semua Nayasa, Kalibening, timur ya sampai Perbuatan Wonosobo. Terus saya usaha ternak ayam petelur itu ya. ya. Namanya Jadid Farm sama Kinanti Farm, dan itu juga jual beli telur juga. Terus sekalian tak sebutin ya, Enggak apa-apa. saya pengembangan lainnya ke pet shop, toko dan layanan hewan kesayangan namanya Para Pet Shop. Lihat-lihat udah banyak cabangnya. Ada 4 ya. Ada 4 di Banjar. Di Bawang, Banjarnegara Kota, di Kelampok, dan Para 4 di Karangkobar. Oh enggak. Ya, di sudut-sudut baru 4. Nanti 2024 buka cabang mana lagi? Nah, nanti rahasia itu. Angel buat ya. Wah, rahasia ya. Itu rahasia, mungkin kedisitan. Tapi ceritakan Pak, Mas Andi, suka dukanya menggeluti semua bidang usaha. Ya. Karena kalau lihat manisnya saja, saya tidak menarik. Jadi kalau orang lihat sekarang kan kelihatannya kayak gimana caranya, ya itu kan semuanya emang berawal pelan-pelan ya. Kalau jatuh banget ya, apa ya semuanya ngalamin lah. Iya.
Dan kalau saya memang generasi pertama ya, jadi bukan generasi kedua apa ketiga ya. Iya. Saya generasi pertama, jadi yang dulunya saya kerja, terus merintis usaha, konsisten di usaha dan mengembangkan usaha. Ya, apa ya itu? Ya, ini suka duka lah. Ya. Suka duka aja. Jadi pas awal, apalagi kalau kita mengawali, saya dulu kan bekerja posisinya kan lumayan ya. Saya dulu pakai pakaian rapi, terus pakai mobil lumayan inventaris ya dari perusahaan. Terus waktu itu saya harus berganti resign, terus saya pakai Pajero Kijang Doyok tahun 81 Oh, pick up ya. Luar biasa. Ya. Jadi itu kan perubahan yang mungkin tidak semua orang berani mengambil langkah seperti itu ya. Dari yang di pekerjaan baik-baik saja, karir relatif baik, saya banting setir, walaupun saya sudah menyiapkan 2 tahun sebelumnya ya. Terus saya memutuskan untuk resign dan fokus ke usaha. Saya pakai Kijang Doyok. Awalnya juga saya cari orderan sendiri, terus ngontrol ayam sendiri, kemudian kirim pakan juga sendiri, bongkar muat makan juga sendiri. Jadi yang tadinya rapi terus mangguli jagung katul konsentrat pakai mobil Kijang Doyok tahun 81 itu. Dan itu kan tahun 2012 sampai 2014 lah. Sekitar itu. Jadi masih 2 tahun sampai 3 tahun saya masih seperti itu. Di keliling pakai motor gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak dihargainya ya. Ya, pasti profesi itu ada. Ya, Apalagi saya suami istri sarjana ya. Istri saya juga bantu jual di toko ya. Lulusan ekonomi Brawijaya, dodolan cangkrik ya, dodolan fur, kan itu tidak mudah ya. Nah itu kami menjalani itu. Saya pun yang tadinya posisinya lumayan enak juga saya harus menjalani seperti itu. Untuk awal-awalnya memang kami menjalani seperti itu. Sampai pas saya setelah resign memang karena sudah fokus, jadinya memang hasilnya lebih optimal ya. Karena kepepet ya. Pas masih kerja kan penghasilannya ada dari usaha, ada dari bekerja. Setelah resign dari pekerjaan kan mau tidak mau satu-satunya pilihan adalah sukses ya. Karena wis kadung wirang kan ya. Udah resign dan harus resign, udah banyak kajian, banyak kecemoohan, banyak tentangan ya. Ditentang sama keluarga dan Dan pilihan satu-satunya harus sukses. Sampai detik ini dulu Mas Adi. Kalau ini mau saya korek ini penting, karena ini rahasia, balik rahasia. Ini baru berita, ya kan. Kalau bicara tips trik, ya bagaimana membangun sebuah usaha A, B, C, B, saya kan sudah banyak, ya kan. Tapi dari ceritanya Mas Andi yang dari nol, resign kemudian memulai usaha baru, buat di tanahnya sendiri. Apa yang membuat Mas Andi yakin bahwa itu bahasanya kan sukses? Karena itu pun juga itu. Jadi itu kan sebenarnya kita waktu itu masih baru janji. Karena kita kan baru bisa menjanjikan saya yakin akan sukses. Dan tidak ada yang menjamin bahwa saya pasti sukses. Gimana caranya saya harus bisa mewujudkan gitu. Dan dari awal juga saya cita-cita ingin usaha, walaupun dengan banyak tantangan ya, ditentang sana sini, saya kan gimana caranya harus mewujudkan apa yang saya, misalnya saya ke istri ya menyampaikan, istri saya kan bukan background orang usaha juga, jadi menyampaikan cita-cita besar saya seperti ini dan saya yakin akan bisa kan juga itu perlu menjelaskan ke istri juga. Setelah itu baru kami gerak bareng-bareng. Jadi sebenarnya nggak cuma saya. Jadi di belakang saya ada istri saya. Otomatis dia pendorong ya. Misalnya saya mengambil keputusan ya. Yang bikin data kan istri saya sebenarnya. Saya bisa mengambil keputusan yang tepat kan karena dibantu data yang tepat dari istri saya. Sebenarnya kayak gitu. Makanya cuman istri saya nggak pernah mau muncul ya. Tapi sebenarnya ada istri saya dulu. Kayak gitu. Catat ya. Ada orang-orang sukses di belakang layar tidak mau muncul ya, tapi sebenarnya itu tidak lepas dari istri saya. Karena ya kalau saya tidak didukung dengan data yang baik ya, tidak didukung dengan disajikan dengan baik, saya kan tidak bisa memutuskan keputusan-keputusan yang tepat. Nah, dengan sering mengambil keputusan, keberanian memulai,
Itu yang susah itu kan memulai. Ya. Jadi banyak orang yang merencanakan 2 tahun, kemudian mempersiapkan 1 tahun, Memulai ya, Bang. setelah mulai 6 bulan selesai. Nah itu yang susah kan setelah memulai Keberanian untuk berani mulai ya kan. kemudian setelah memulai bertanggung jawab tentang keputusannya. Ya. Nah itu dan itu setelah itu konsistensi. Ya. Yang paling susah setelahnya kan konsisten itu. Ya. Orang kan gampang konsisten kalau kondisinya baik ya. Ini rumus Pak, tidak. Tapi saya yakin tanpa didukung sama yang satu tadi itu Ya, bidang datarisasi di belakang layar, ya, ini juga berat ya. ya ini berat. Artinya bagaimanapun peran Dan pendamping istri tetap itu luar. makanya aku tuh tahu diri. Oke. Depan. Sering kali ini. Jadi saya takutnya menyinggung orang lain, ya bukan bermaksud seperti itu ya. Jadi kekuatan mental itu sangat diuji. Iya. Tidak melulu tentang uang. Ya. Saya mungkin banyak yang mengkonter misalnya semua butuh uang, oke lah. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Ya. Kalau orang bilang uang bukan segala-galanya tapi semua butuh uang, saya kebalikannya. Wah. Semua uang itu penting tapi bukan segala-galanya. Nyatanya saya tidak punya uang waktu itu dan saya bisa membalikan keadaan. Jadi kan uang bukan segala-galanya, Ya. masih banyak faktor lain. Bagaimana kita menjalin hubungan, Ya. bagaimana kita bertanggung jawab Ya. terhadap komitmen kita, bagaimana sikap mental kita itu yang hal yang sangat fundamental di sini. Itu integritasnya. Ya, integritasnya diuji. Mental itu tidak cuma pas masalah kita jatuh ya. Itu standar ya. Ya. Kalau misalnya kita jatuh, kita harus bangkit lagi, kuat, mental kita harus kuat, itu standar. Ya. Justru yang lebih sulit itu mental kita diuji pas kita tidak jatuh. Karena Posisi di atas. pas posisi di atas, Ya. itu ujian mental sebenarnya di situ. Karena pas kita di atas, mental kita benar-benar sangat diuji. Bagaimana kita tetap tidak sombong, Ya, humble ya. tetap humble. Bagaimana kita tidak hedon. Ya. Bagaimana kita gaya hidupnya tidak naik. Ya. Bagaimana kita tahu diri bahwa kita tidak perlu menikah lagi atau harus Neko-neko lah ya. neko-neko dan lain-lain. Ya. Tidak perlu seperti itu. Maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Tapi Jadi- itu penting. Karena Harus saya disampaikan. seringkali ketemu orang gagal itu seringkali bukan hal teknis, tapi justru mental mereka tidak kuat diuji pada saat mereka di atas. Mereka pas di atas kayak hidup naik, Ya, otomatis. hedon, Ya. terus jadi Nambah maning bujurnya. nambah macam-macam neko-neko. Itu yang sebenarnya menjerumuskan kebanyakan Ya. itu tidak semua, tapi kebanyakan terjebak di itu. Terus nanti cari pembenaran, menyalahkan bidang usahanya, Ya. menyalahkan pemerintahnya, menyalahkan lingkungannya, menyalahkan sumber uangnya. Gitu. Tidak. Tapi sebenarnya Tidak ke diri sendiri. mereka tidak evaluasi ke diri sendiri bahwa mental mereka tidak kuat saat diuji. Bukan berarti saya pasti kuat juga. Ya. Bukan seperti itu ya, tapi saya berusaha menyadari bahwa mental kita diuji tidak hanya pas di bawah. Pas di bawah tadi ya pas saya desain, Ya. terus itu diuji, saya rugi, apa saya ditipu, itu mental saya diuji di situ. Tapi begitu saya berhasil melewati itu, pas saya mulai di posisi nyaman, mental kita juga di situ diuji. Ya. Investasi uang kita mau dikemanakan. Ya. Misalnya waktu itu saya kan tidak kenal sama pet shop sebenarnya, Ya. karena saya bidangnya peternakan. Tapi uang saya tidak digunakan dan pikirannya tidak digunakan untuk neko-neko. Waktu saya tidak digunakan untuk neko-neko, uang saya tidak digunakan untuk neko-neko, tapi berinvestasi ke bidang usaha pet shop. Ya. Yang waktu itu saya tidak kepikiran bahwa pet shop ini akan menolong saya gitu. Akhirnya saya secara tidak sengaja mengawali buka bisnis pet shop. Ya. Terus berkembang, oh ternyata kok jadi duit ya, terus Ya. nambah cabang, ternyata bisa berkembang dan bisa penghasilan yang lumayan. Dan pas COVID kemarin peternakan hancur ya, Ya. saya rugi banyak di peternakan, saya bisa menurut turit di pet shop. Kan saya nggak tahu nih. Ya. Nah kalau waktu dulu mental saya pas diuji kok uang saya Gak Ya, tahu dan- mana ya kan? pikiran saya tidak digunakan untuk ke pet shop dan tenaga, waktu dan lain tidak digunakan untuk belajar per pet shopan, mungkin
tidak seperti ini kejadiannya gitu. Kemarin saya pas COVID itu memang benar-benar saya nurut turip petani pecel. Ya. Karena dunia peternakan sangat hancur ya. Ya. Telur itu DEP-nya waktu itu sekitar 22.000 sampai 23.000, tapi harga stabil 16.000 selama 2 tahun. Bisa mantap ya. Luar biasa ya. Tinggal 6.000 per kilo per hari. Ya. Toko peternakan saya, peternak-peternak yang langganan yang biasanya tidak utang jadi utang, yang biasanya utang 1 juta jadi 3 juta, utang 3 juta 9 juta, 10 juta jadi 30 juta, semuanya bengkak, operasional bengkak, harga pakan melambung, keuntungan tawar tipis, rugi di peternakan. Tapi saya bisa nurut turip di pet shop yang tadinya saya tidak pernah kepikiran ya, ternyata bisa nurut turip. Ya. Nah, sekarang mulai 2022 udah mulai stabil, udah mulai terbantu. Ya. Nah, itu ya usahakan seperti itu ya, tidak selamanya mulus terus ya. Kemarin sempat jatuh banget, kemarin terus hampir 2 tahun terakhir ya sudah mulai Tapi usaha juga ternyata salah satunya juga bicara tentang seberapa kuat kita bertahan. ya Ternyata ya ya kan. Kalau belum apa-apa sudah nah itu salam mental berpindah lagi juga. mental yang pertama kan di situ diuji pas kita diuji dengan kegagalan ya. Ya. Nah setelah kita berhasil melewati kegagalan, kita diuji dengan keberhasilan itu ya. Otomatis. Dan gue lu angel ternyata. Jadi orang ujian terus Pak. Terus. Jadi kalau bicara gini, kirim munggah balik ya. Mungkin bolehlah dibilang seperti itu. Dan itu tidak salah sebenarnya kirim. Ya. Yang salah itu sebenarnya cara menyikapi munggah baliknya. Ya. Gitu. Karena kalau saya merasakan sendiri itu sebenarnya memang jauh lebih berat jadi kirim munggah balik. Karena masih banyak hal yang saya gumun misalnya. Ya. Misalnya dulu mungkin tidak banyak perempuan yang suka sama saya misalnya, kan orang ada duit. Ya. Tapi begitu punya duit, kan sebenarnya banyak peluang ke situ. Ya. Dulu mungkin saya tidak kepingin hedon karena kahanan, Ya. tidak punya duit. Tapi sekarang ada pilihan untuk bisa hedon. Dulu mungkin saya tidak kepikiran beli mobil mewah misalnya, apa istri banyak atau apa. Tapi ketika kita di posisi punya, itu kita memang jadi kaget ya. Nah itu mental kita di situ. Nah itu Ya. sebenarnya kirim munggah balik itu nggak salah, yang salah menyikapinya. Makanya banyak kirim munggah balik dianggap norak misalnya. Ya. Sebenarnya wajar kalau orang yang lama kaya itu memang dari kecil kan dia memang sudah kaya ya. Ya, betul. Jadi tidak perlu norak karena mungkin mobil bagus dia dari kecil biasa mobil bagus. Kemewahan dari kecil udah biasa. Tapi orang yang dari kecil tidak mendapat pengakuan, dari kecil tidak dihargai, dari kecil disepelekan, ketika punya power untuk tidak disepelekan, itu memang rasa penasarannya lebih tinggi. Ya. Dan itu memang benar-benar diuji. Ya. Mentalnya benar-benar diuji untuk tidak seperti itu. Walaupun kirim nggak balik, tapi menyikapinya tolong dong jangan seperti itu. Kiatnya Kang. Ya. Kiat supaya kawan-kawan kita ya yang sudah pada posisi di atas Ya. dan tetap bisa yang humble dan sebagainya lah. Tapi saya bukan mengajari dianggap saya Kiat ini enggak ya. Jadi sebenarnya sharing aja Pak, sharing. yang pertama memang benar-benar mengingat bahwa ujian itu tidak hanya pas kita gagal, Ya. tapi justru ujian yang lebih berat itu justru pas kita Saat di puncak malah. di puncak dan berhasil, dan bagaimana kita benar-benar menyadari bahwa itu ujian, bahwa kita harus tidak terbawa arus, tidak terbawa emosi dan tidak terbawa nafsu. Ya. Alright, luar biasa. Oke, terakhir Mas Adi. Ya, Kita ngomong semua yang kita bicarakan ini kita kan berbicara ke Banjarnegara, ya, ya kan? Mas Andi yakin Ya. Banjarnegara tahun 2 tahun yang akan datang ekonomi menggeliat baik? saya bukan pesimis ya, tapi saya realistis ya. Kalau melihat dengan yang kita punya sekarang, menurut saya kalau dengan cara pengelolaan yang seperti ini, saya kok tidak yakin akan banyak perubahan. Oh, begitu Ya, saya bukan menyepelekan loh ya. Ini kalau misalnya Tapi why? Tapi why? Coba. begini, kita ini kemarin saya sempat ngobrol di forum di FRP ya. Iya, iya. Kita itu ibarat rumah tangga yang kebutuhan hidupnya 2,1 Ya, juta. betul. Saya ingat itu. Penghasilan kita cuma 400.000,
1.700.000 ditransfer sama mbahnya, Iya. dan 91 ditransfer sama papahnya. orang tuanya. Ya. Dan itu celah fiskalnya hanya 75.000. Iya. Jadi tidak banyak, dan itu dibagi 44 OPD. Jadi tidak banyak hal yang bisa dilakukan Iya. untuk merubah. Iya. Nggo urip bae bisa urip wis untung ya. Jadi kalau dengan pengelolaan yang ya istilahnya normatif ya, jadi bukan jelek ya. Saya tidak Ini perspektif pengusaha ini Iya. menarik Pak, masalah. Jadi, Iya. saya tidak ngomong jelek ya. Ngomong orang kepenak ya. No problem, bebas. Saya tidak ngomong jelek. Ya. Tapi kalau normatif seperti ini, ya kita hanya akan mengulangi seperti ini mungkin sampai 1000 tahun ke depan, hanya akan mengulangi sama kayak yang orang itu antara penghasilan seperti itu, dan kok bercita-cita terlalu tinggi, itu agak berat ya. Kecuali kalau upayanya ya kayak tadi misalnya saya mencontohkan diri sendiri, misalnya saya berani banting setir, saya berani mengambil resiko, saya mengambil resiko dan dicaci pun tidak apa-apa ya, dan saya mengambil resiko dicerca, ditentang, dan saya resikonya kan waktu itu sangat tinggi ya. Iya. Kalau saya resign kok tidak berhasil, kan anak istri saya nanti gimana ya? Itu kan ngambil high risk ya. Iya. Nah, kalau pengelolaan kabupatennya kok tanpa mengambil resiko dan hanya berjalan normatif, saya kok bukan pesimis, tapi realistisnya kok tidak akan banyak berubah setahun 2 tahun ke depan. Artinya ke depan kita memang butuh pemimpin yang ngidan lah Pak ya. Ya, emang harus Think out, tengah edan. orang mengurut think out of the box ya. Iya, memang Think out of apa nih? Andi ya. Pokoknya dulu ya. karena kalau normatif ya kan seperti itu. Jadi kalau tidak ada terobosan-terobosan yang benar-benar luar biasa, Kita adil begitu teman. nah seperti Iya. PAD. Ya kan? Nah itu dengan kita sudah diberi peluang, Pak Wing Chin sudah membangunkan jalan bagus, Iya. infrastrukturnya kan sudah oke lah ya. Dan itu juga banyak ditentang waktu itu kan. Iya. Karena begini kan. Tapi faktanya Terus itu sudah jadi modal. ya. Terus ada perubahan RT RW yang cukup mendukung untuk kita secara lebih instan untuk bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran terbuka, Betul. dan membuat simbol-simbol ekonomi baru. Itu ada peluang lagi. Iya. Jadi infrastruktur adalah satu lagi, kemarin ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Yang kemarin itu ya. Betul, betul. Itu kalau instrumen-instrumen ini dimaksimalkan, mungkin ada harapan untuk bisa ada perubahan. Ya, perubahan. Tapi kalau normatif aja ya susah ya. Tapi kalau itu peluang setidaknya 3 peluang itu dimaksimalkan, saya kira mungkin ada perubahan lah. Ya. Jadi infrastruktur kadang begini, mungkin yang menentang ya mungkin. Ya. Infrastruktur yang dibangun almarhum Pak Wing Chin itu memang cenderung ke infrastruktur fisik, Ya. akses jalan. Itu pun memang penting. Tapi yang tidak kalah penting juga sebenarnya infrastruktur birokrasi. Infrastruktur perizinan misalnya, infrastruktur regulasi. Ya. Nah, ini juga sangat penting menurut saya. Ya. Jadi bagaimana regulasi dibangun baik dengan adanya mungkin diskusi atau keluar perda atau apa, yang jelas tidak hanya masalah fisik infrastruktur di jalan, Ya. tapi juga infrastruktur birokrasi dan infrastruktur regulasi. Ya. Bagaimana membentuk birokrasi yang memudahkan Ya. semua orang. Artinya software hardware. Nah, itu software-nya harus punya. Kalau sekarang memang Pak Wing Chin kan membentuk hardware-nya. Ya. Tapi software-nya itu tidak kalah penting sebenarnya. Itu pun sempat dikomplain juga kan. Iya kan waktu itu kan. Tapi faktanya kan Ya. ya memang sebuah resiko. Nah, kalau saya kan saya tidak membela sana sini lah ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya infrastruktur hardware-nya sudah oke. Oke, softwarenya oke. Nah, sekarang tinggal PR-nya infrastruktur di software, yaitu infrastruktur regulasi, infrastruktur birokrasi. Oke. Sampai di sini Mas Adi. Ya. Tidak mau pesimis, Nah. tidak mau optimis, tapi ente melihat realistis Realistis. tentang Banjarnegara. Ya. Kalau masih seperti ini bisa jadi 1000 tahun. Ya, Nah. tidak akan banyak perubahan. Oke, terakhir Mas Andi. Nah, Supaya Banjarnegara segera bisa bangkit dari semua persoalan, nah, semua sektor lah, Ya. ya kan? Kira-kira
karakter kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan Pak Ganjar? Menurut Sebenarnya Mas Hadi. yang pertama sebenarnya bukan bangkit. Hmm. Bangkit itu kalau pernah berdiri tidur baru bangkit ya. Ini kan tidur terus bangun loh ya. Bangkit lah ya. Tapi bukan Mas bangun ya. Iya. Kalau bangun beda lagi ya. Ya itu dia itu butuh karakter pemimpin yang tidak hanya percaya diri. Yang pede itu banyak. Ya. Yang kepedean lebih banyak. Ya, Tapi banyak ya kepedean lebih lebih banyak. banyak. Tapi orang yang benar-benar punya kompetensi yang baik. Ya. Punya kompetensi yang pemahaman yang baik tentang permasalahan di Banjarnegara itu apa, potensi di Banjarnegara itu apa, kemudian instrumen yang sudah ada yang bisa dimaksimalkan apa, kemudian kira-kira apa yang terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, Ya. langkah-langkah ngedan apa yang bisa dilakukan. Ya. Orang yang benar-benar paham itu dan berani, itu saya kira yang bisa merubah. Ya, itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan seperti itu. Tapi kalau bicara orang yang hanya kepedean, saya kira banyak. Terus kemudian orang yang hanya punya uang, mungkin ada beberapa. Ya. Tapi kalau tidak menguasai itu yang tadi saya sebutkan, Problem solving lah ya. terus ngapain ya? Ya. Hanya untuk jadi simbol bupati saja, ya buat kita kan tidak cukup. Artinya visi besar, redesign, Iya, semua untuk harus paham, realistis, ya kan? ya harus paham secara makro seperti apa. Kadang orang solusi mikro Ya. itu baik ya. Ya sampai hardware softwarenya sampai Untuk taraf memikirkan hal yang lebih kecil, tapi kalau untuk memikirkan hal yang lebih luas ya harus bisa berpikir secara makro. Ya. Seperti itu kan. Ya mudah-mudahan ada yang seperti itu dan didukung dan menang. Yang susahnya gitu itu. Orang yang punya kompetensi seperti itu belum tentu didukung dan belum tentu menang. Masalah mana gitu ya? Masalah mana ya? Harusnya masih Gimana gitu. Nah kalau kemarin di Pekauman bisa, ya saya sih berharap di Banjarnegara bisa. Ya. Ya itu tantangan Seperti itu. Ya kalau itu kan pasti banyak tantangan yang banyak ditentang. Ya. Karena nanti aktor-aktor politik kan pasti itu memberatkan mereka karena mereka biasa dapat cuan dari situ. Otomatis. Nah itu emang tantangan dan yang banyak ditentang di situ. Tapi ya kalau demi kita bicara Banjarnegara, ya saya kira harus benar-benar harus berubah lah ya. Ya Diupayakan semaksimal mungkin ya. Kalau perjuangan biaya politik kan oke ya. Ya. Itu yang kita pernah membahas tentang biaya politik dan money politik. Politik. Nah, kalau biaya politik kan ya wajar, namanya juga berpolitik, ya perlu alat peraga kampanye, ya perlu nedangi dan lain-lain. Ya. Saya kira biaya untuk konsolidasi dan ini, saya kira biaya politik ya masih wajar. Normatif jalan kan. Ya, tapi kalau misalnya money politik, saya kira ya kalau bisa sih tidak lah, karena ya itu kalau orang-orang yang kompeten seperti itu belum tentu punya. Kalau punya pun belum tentu mau. Ya. Karena berhitung, kalau saya mau niat mengabdi ya kalau biayanya terlalu besar, saya agak susah ngomong saya akan mengabdi benar-benar kalau biaya politiknya sangat besar. Karena plus money politik itu. Jadi kalau sangat besar, saya kan berhitung namanya saya sotakoh misalnya. Kan saya berhitung berapa penghasilan saya, berapa harus saya sotakohkan. Berapa duit adem yang bisa saya sotakohkan ke Banjarnegara, biar itu tidak mengganggu kehidupan pribadi saya juga. Jadi saya benar-benar bisa fokus berkarya untuk Banjarnegara. Tapi kalau misalnya abdi lah ya, ini kok terlalu besar, saya tetap mikir ya. Ya orang berpikir sama sekali doa orang mikir saya malah kita tetap orang ya. Apa nak kudu ngorbana sekian, kita orang masuk ya. Tapi kalau masih di biaya politik yang wajar, saya kira orang masih bisa ngomong mengabdi. Tapi kalau dengan kata lain, politik itu sesungguhnya membunuh kaum muda kreatif yang itu sudah otomatis terbunuh. Dan istilah kita kan sering sebenarnya mungkin menyadari mungkin tidak, seringkali kita menggembar-gemborkan angka, itu kan sebenarnya strategi untuk membunuh sebenarnya. Dengan menggembor-gemborkan angka sama saja mengkampanyekan. Iya, itu sebenarnya strategi untuk membunuh sebenarnya. Disadari atau tidak. Mungkin ada yang menyadari dan bermaksud seperti itu, mungkin juga memang tidak menyadari. Nah
Nah itu sebenarnya untuk membunuh saya ini, misalnya Mas Wahono mau nyalon bupati atau wakil bupati di weden-weden Islam kan terus wah Ya berpikir tetap orang itu itu orang masuk ya. Dan orang-orang pun langsung jadi memandang wah Wahono tidak layak karena tidak punya uang 25 M gitu. itu Mas. Tapi kalau masih wajar dan itu bisa didukung dengan banyak orang, itu kan sebenarnya memungkinkan. Potensi untuk muncul tinggi. Iya. Tapi kalau sudah di weden-weden ini wis wah sebenarnya ora wis ngono. Terakhir Mas Andi, statement singkat buat Ya. teman-teman muda Banjarnegara Ya. yang kepingin berusaha Ya. atau yang sudah punya usaha tapi dilalah masih Ya. kembang lebih Ya. stabil buat Ya. pemirsa semua. Ya. Oke. Yang pertama, jangan takut memulai karena itu paling susah memulai. Jangan terlalu berpikir kayak orang pinter. Jangan terlalu banyak dihitung. Jangan untuk mengawali ya memulai jangan terlalu banyak mikir kayak orang pinter dan dihitung-hitung itu. Kemudian memulai saja. Nanti jangan harus nunggu terlalu pinter juga. Iya. Nanti ilmunya datang sendiri kok. Learning by doing itu pasti jalan seperti itu. Saya pun yang merasa sudah pintar peternakan waktu itu juga tetap ada namanya ketemu kendala, ada namanya ketemu ketipu dan lain-lain. Dan kita akan belajar sendiri dari jam terbang itu. Dan intuisinya juga betul terbangun dari kesalahan yang kita jalani dan kita perbaiki. Dan yang ketiga, jangan malu untuk mengevaluasi diri sendiri. Karena seringkali kebanyakan orang lebih memilih untuk mencari pembenaran Iya. tanpa mau mengevaluasi diri sendiri. Jadi kalau kita gagal, kita evaluasi di internal kita, tim kita, salahnya di mana, kurangnya di mana. Jangan buru-buru mencari pembenaran dan mencari kambing hitam pihak-pihak. Nah itu. Dan yang ketiga, ujian kita itu tidak hanya pas Saat posisi di bawah, tapi juga pas posisi di atas. Pas kita berhasil, kita itu benar-benar diuji. Itu diingat-ingat dan dilaksanakan. Jangan malu juga misalnya berkumpul dengan teman atau lebih muda atau lebih kelihatan di bawah, jangan malu untuk belajar dan bertanya ke mereka. Oke. Saya kira itu. Siap, dan terima kasih luar biasa. Dan saya simpulkan sedikit pada malam hari ini bahwa ternyata banyak orang di luar sana kepingin menghendaki perubahan. Dan perubahan itu tidak akan terjadi manakala kita tidak mau memulainya dari sekarang.